Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, izin Tuhan kita semuanya hadir kegiatan sosialisasi 2 dekade penyiaran Sulawesi Selatan dengan tema penguatan literasi digital, UMKM dan ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan. Ya, dan menurut Bapak Hamka ya, ini selama dua dekade terakhir, bagaimana sih Bapak melihat perkembangan penyiaran di Sulawesi Selatan? Sebagaimana disampaikan tadi bahwa masa transisi ya dari analog ke digital, dan alhamdulillah regulasi ini semakin kita dorong untuk penguatan posisi penyiaran di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan gitu ya, dan peningkatannya sangat signifikan dengan bertambahnya jumlah TV dan radio gitu ya. Tetapi di satu sisi juga menjadi tantangan tersendiri gitu karena transisi dari analog ke digital yang sampai hari ini itu menyesuaikan dari sisi regulasi gitu, dan kita membutuhkan penguatan sisi penyiaran tersebut termasuk kelembagaan itu sendiri dalam meningkatkan pengawasan. Begitupun juga keterlibatan seluruh stakeholder yang ada gitu, dan kita berharap bahwa tanggung jawab penyiaran dari sisi kelembagaan itu diharapkan untuk penguatannya, tapi di sisi lain juga terbuka juga untuk secara umum keterlibatan seluruh stakeholder termasuk masyarakat itu sendiri dalam mengakses seluruh informasi gitu ya. Baik, nah kalau misalkan kita bahas terkait transformasi digital ya Bapak ya, di dunia penyiaran itu memang terjadi sangat cepat. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga penyiaran lokal di Sulawesi Selatan dengan gempuran transformasi digital yang terjadi? Ya, tantangan terbesarnya adalah sekarang pola konsumsi masyarakat itu sangat berbeda ya, dan itu sangat memilih yang kontennya on demand yang dibutuhkan, dan itu sifatnya karena keterbatasan masyarakat waktunya gitu yang berbagai latar belakang kegiatan, latar belakang aktivitasnya, sehingga dia membutuhkan sebuah platform digital yang hari ini teman-teman radio swasta gitu ya, itu sangat dituntut untuk menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi hari ini, sehingga dia berharap masyarakat itu semakin memilih konten yang on demand gitu ya, di mana kapan saja dan di mana saja dia bisa mengakses dan bisa mendengar dan melihat sekaitan terkait tentang informasi yang dia mau konsumsi gitu. Betul. Ya. Dan tentunya hal itu juga sekaitan ya dengan yang namanya pengawasan informasi digital gitu dari media digital, karena kita tahu saat ini semua orang bisa mengupload apapun di media digital. Nah, bagaimana dengan KPID Sulawesi Selatan ini sendiri mengawasi hal tersebut lebih intenskah atau mungkin ada hal-hal yang sudah diaturkan begitu? Ya, jadi kan hari ini kita galakkan bahwa pengawasan terkait tentang pengawasan penyiaran, siaran radio dan TV itu tidak hanya menjadi tanggung jawab kelembagaan secara administrasi ya, tapi kita berharap bahwa melahirkan sebuah siaran yang edukatif, kemudian interaktif, kemudian sehat dan bebas dari hoax gitu, maka KPD hari ini untuk Sulawesi Selatan mendorong keterlibatan dengan teman-teman konten kreator yang sangat aktif menyampaikan informasi yang edukatif gitu ya, dan informatif sekaligus dia sangat interaktif gitu. Nah, itu kita jalin kerjasama. Begitupun juga yang ada perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, alhamdulillah, dan ini sudah berjalan. Begitupun juga di tingkatan SLTA gitu, kita lakukan sosialisasi kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian tingkat pelajar, begitupun juga tingkat mahasiswa secara kelembagaan gitu. Nah, semuanya itu kita berharap
bahwa penguatan kelembagaan penyiaran itu sendiri dalam hal ini KPID insya Allah akan dimaksimalkan lagi kembali ketika revisi undang-undang penyiaran. Tetapi kami tidak bisa berdiam diri begitu saja tanpa melakukan kegiatan kita, tanpa melakukan pengawasan dengan segala keterbatasan. Itulah yang menuntut kita KPID Sulsel melakukan langkah-langkah strategis dengan membangun kerjasama perguruan tinggi, kemudian di tingkatan SLTA, kemudian lembaga-lembaga kemahasiswaan gitu, termasuk lembaga yang memungkinkan untuk menghadirkan sebuah penyiaran yang sehat sehingga terjadi kolaborasi seluruh tingkatan yang ada gitu. Baik, nah kalau mungkin boleh sedikit digambarkan bagaimana sih contoh kolaborasinya begitu loh, bersama dengan tadi disebutkan bersama konten kreator, kemudian juga dengan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, hari ini kan sudah beberapa kampus yang berjalan dan kita sudah melakukan kunjungan gitu ya, termasuk Universitas Hasanuddin gitu ya, kemudian Universitas Negeri Makassar, kemudian UIN Alauddin, kemudian Mega Rizky gitu ya, Unimers gitu, dan berbagai lembaga lainnya gitu. Begitu pun juga tingkatan SLTA gitu ya. Kami secara kolaboratif turun ke kampus, begitu pun juga ke sekolah-sekolah untuk bagaimana memberikan informasi, mengedukasi pelajar kita dalam mengelola dan menerima, sekaligus dalam pengelolaan dan penerimaan itu harus kita lebih awal memilih dan memilah mana informasi yang betul-betul sehat dan bebas daripada hoax itu sendiri gitu. Nah, semuanya ini kita dorong bersama dan bersama dengan teman-teman staf yang ada di kantor. Alhamdulillah semuanya berjalan yang sampai hari ini. Insya Allah tanggal 15 Desember kita dengan seizin Tuhan dan doa kita bersama sekaligus kolaborasi kita semuanya untuk menyukseskan 2 dekade penyiaran di Sulawesi Selatan gitu. Makanya hari ini kan kita angkat dengan tema penguatan literasi digital, UMKM dan ekonomi kerakyatan gitu ya. Betul. Nah, lalu bagaimana sih dengan peran penyiaran itu di dalam menjaga kualitas informasi? Ini sebenarnya tadi cukup berkaitan ya. Berkaitan dengan yang tadi. Nah, bagaimana penyiaran itu sendiri tuh bisa menjaga kualitas informasinya tuh tetap real begitu, tidak ada yang tambahan atau segala macamnya di tengah era misinformasi seperti sekarang. Perlu kita pahami dan kami tahu bahwa semua kan di tingkat penyiaran itu kan di lembaga penyiaran punya standar SOP gitu. Nah, ketika standar operasional dalam hal memproduksi pada kegiatan-kegiatan lembaga penyiaran begitu baik di TV dan radio itu sesuai dengan SOP-nya, saya kira akan terhindar hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, bagi yang baru-baru ini kan terjadi hal-hal yang kurang mendidik kita semuanya di salah satu stasiun TV kan, tapi alhamdulillah semuanya dapat kita atasi bersama dengan cooling down semua pihak gitu, dan alhamdulillah sangat memahami kalau Bugis Makassar itu kalau ada sesuatu yang kurang tepat ya harus gentleman juga menyampaikan bahwa sesuatu yang kita melakukan sesuatu hal yang kurang tepat ya dengan gentleman juga mengatakan ya kita harus perbaiki diri. Nah, olehnya itu dengan SOP ini yang ada di lembaga penyiaran, maka kecil sekali kemungkinan akan melahirkan informasi yang hoax gitu ya. Kemudian dengan dasar itu semuanya kan pasti kita akan memverifikasi data informasi yang ada kan dengan informasi narasumbernya siapa gitu ya. Kemudian akan terfaktualkan terkait tentang data-data tersebut sebelum kita publish atau kita produksi siaran tersebut. Nah, itu semua juga kita semua pihak tidak menjadi tanggung jawab tersendiri itu lembaga penyiaran tersebut dari teman-teman lembaga penyiaran
LPS gitu ya, penyiaran publik, semuanya kan tidak hanya berdiri di situ. Semuanya ini kita dibawa, termasuk masyarakat sendiri dengan pendidikan literasi digital yang dapat semaksimal mungkin akan meningkatkan taraf hidupnya gitu ya, taraf pendidikannya gitu. Sehingga dengan peningkatan literasi digital berharap semua kehidupan kita ini, apapun aktivitas kita itu memberikan manfaat buat kita, sehingga yang akan kita lakukan ke depannya terkait tentang kegiatan-kegiatan dan apapun latar belakang kita itu akan semuanya tertata dengan elok, sejuk, dipandang, dilihat dan dengar. Baik. Ya. Nah, masih juga terkait dengan literasi digital ya Bapak ya. Ini menurut Bapak sendiri apa sih strategi atau bahkan program yang menurut Bapak tuh efektif sebenarnya untuk meningkatkan literasi digital itu sendiri di lingkungan masyarakat melalui media penyiaran? Yang pertama kan saya ngawali bahwa harus terjadi kolaborasi antara pemerintah, kemudian masyarakat, komunitas, lembaga yang punya kepentingan dalam mengawal sebuah informasi yang betul-betul sehat dan terbebas dari hoax itu sendiri. Nah, pendekatan kita sebagai lembaga yang mengawasi terhadap proses penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan harus menjalin kerjasama dengan pemerintah, kemudian lembaga penyiaran itu sendiri yang ada di wilayah di Sulawesi Selatan, kemudian komunitas-komunitas yang konsen terhadap informasi itu sendiri dalam melahirkan sebuah informasi, dan di balik itu kan ada nilai jurnalis di dalamnya gitu, jurnalistik di dalamnya gitu. Nah, kesemuanya itu tanpa kita melakukan secara bersama-sama dengan latar lembaga dengan latar yang berbeda, tetapi kepentingan yang sama dalam melahirkan sebuah informasi dan tidak terpapar dengan informasi yang tidak sehat gitu. Apapun itu, sekaitan terkait tentang program pemerintah gitu, sekaitan terkait tentang bagaimana siklus kehidupan perekonomian yang ada di wilayah regional gitu, termasuk dalam sisi pendidikan itu sendiri, itu semuanya dapat kita lakukan secara bersama-sama untuk melahirkan sebuah informasi yang sehat. Nah, yang kedua adalah banyak komunitas-komunitas lain yang tidak boleh juga tidak kita lakukan pendekatan baik secara personal maupun secara kelembagaan, adalah lembaga-lembaga adat budaya yang ada di Sulawesi Selatan gitu ya. Para budayawan dan para pemangku adat tetap kita lakukan kerjasama baik secara personal maupun secara kelembagaan untuk memaksimalkan peran serta kita masing-masing dalam mengawal sehatnya informasi yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, jadi memang butuh kolaborasi. Ya. Dan beberapa tadi sebenarnya sudah menjawab pertanyaan saya selanjutnya. Ya. Karena saya juga penasaran menurut Bapak sendiri bagaimana sih kolaborasi ideal yang baik ya antara pemerintah dan juga lembaga penyiaran sebenarnya. Ya. Cuman tadi sempat ada beberapa jawaban, yaitu salah satunya menjaga kolaborasi tentu saja, dan untuk melahirkan informasi
hari ini kan tidak kita berhenti dengan keterbatasan yang ada. Saya kira itu tidak menjadi halangan buat kita untuk tidak melakukan. Dengan keterbatasan yang kita miliki, yang hari ini KPID milik, yang hari ini keadaan KPID, itu tidak menjadi halangan untuk melakukan kerja-kerja terkait tentang peningkatan informasi yang sehat, peningkatan penyiaran yang produktif, akuratif dan interaktif gitu. Nah, dan sudah pasti itu akan terbebas dari hoax itu sendiri. Nah, dengan keterbatasan KPID hari ini, itu yang menuntut kami untuk melakukan kerja-kerja yang sebenarnya tidak hanya sebatas budgeter gitu ya, bahwa kita melakukan kegiatan dengan ada anggaran, enggak. Justru dengan keterbatasan KPID hari ini dituntut kita untuk lebih kreativitas, lebih kreatif, menularkan kira-kira ide-ide mana yang bisa kita lakukan, lalu kita aplikasikan dalam bentuk kegiatan gitu. Baik kegiatan yang sifatnya walaupun kegiatan itu bersifat non budgeter gitu. Dan hari ini ya memang tidak ada kegiatan kita yang bersifat budgeter, semuanya non budgeter, termasuk KPID Award itu sendiri gitu. Betul. Nah, kami tidak berhenti di situ, bahwa kita punya keterbatasan budget gitu sehingga kita berdiam diri, tidak. Justru itu yang menuntut kita untuk lebih kreatif, lebih inovatif, lebih gesit lagi melakukan kerjasama, melakukan komunikasi baik secara personal maupun kelembagaan dalam menjaga informasi yang ada di Sulawesi Selatan, melahirkan sebuah informasi yang sehat. Lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan kita senantiasa kita dorong secara bersama-sama untuk bagaimana melahirkan sebuah informasi yang nilainya itu sebuah nilai yang jurnalistik gitu ya. Betul. Karena itu semuanya dapat kita pertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin kita akan menginformasikan sebuah informasi kepada masyarakat kalau tidak kita memilah dan memilih sekaitan terkait tentang informasi-informasi mana yang patut dan mana yang tidak patut. Dan itu diawali pasti melalui SOP yang ada di lembaga penyiaran itu sendiri. Baik, jadi menurut Bapak berarti ini juga sekaligus menjadi salah satu ungkapan ya, bahwa hal tersebut merupakan salah satu cara atau hal yang bisa membuat suatu penyiaran itu disebut ideal. Begitu? Ya. Jadi harus memang semuanya terarah dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Betul ya? Betul ya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa ketika SOP yang ada di lembaga sebelum memproduksi sebuah siaran radio maupun TV, ketika itu sesuai dengan proses standar operasionalnya, maka kecil sekali kemungkinan akan melahirkan sebuah informasi yang terpapar dengan hoax gitu ya. Kecil sekali kemungkinan akan melahirkan informasi yang dapat menyinggung hal-hal yang kurang mendidik gitu, menyinggung apalagi yang sifatnya ras gitu, unsur sara gitu. Itu kecil sekali kemungkinan, karena ketika standar operasional yang ada di lembaga penyiaran itu betul-betul, maka saya kira itu semuanya akan tidak akan melahirkan sebuah informasi yang negatif gitu. Baik, jadi memang kembali pada SOP dari setiap lembaga. Ya. Ketika suatu penyiaran baik itu televisi maupun radio mengikuti SOP dengan benar, tentunya akan kecil ya. Ya. Kecil untuk bisa melakukan tindakan ataupun keluar dari batas. Betul. Baik. Nah, dan terkait juga dengan KPID Award yang sekiranya akan kembali kita Betul. akan kembali diperingati ya. Ya. Apalagi ini merupakan momentum yang ditunggu-tunggu setelah 2 dekade. Ya, betul. Insyaallah atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua on proses, dan kita evaluasi setiap progresnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu untuk persiapan penganugerahan KPID Award 2 dekade penyiaran Sulawesi Selatan. Dan hari ini kan
memberikan, dan tujuan daripada KPD itu kan salah satunya adalah memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap karya-karya jurnalis, karya-karya teman-teman lembaga penyiaran baik di TV maupun radio gitu. Dan saya kira ini menjadi bagian kolaborasi kita untuk melahirkan sebuah siaran-siaran yang lebih ada lebih edukatif gitu ya, informatif dan sangat dan ini menjadi ajang silaturahmi kita untuk bagaimana siklus ekosistem lembaga penyiaran itu dapat tertata, dapat berjalan dengan baik gitu. Dan insan-insan penyiaran lewat KPD Award itu kita berikan apresiasi gitu ya, untuk kedepannya. Dan alhamdulillah penyiaran di Sulawesi Selatan sampai hari ini masih semuanya masih dapat dikatakan berjalan dengan baik dengan segala keterbatasannya ya, dengan segala keterbatasannya, dengan perkembangan teknologi yang hari ini sangat digitalisasi gitu ya. Yang hari ini masih kita bersifat tradisional, bersifat analog gitu ya. Nah, tidak boleh tidak juga kita dituntut untuk lebih kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi hari ini. Dan semuanya itu saya kira membutuhkan sumber daya manusianya sendiri, dan sumber daya bagaimana menginvest terhadap lembaga penyiaran yang ada di Selatan untuk bersaing dengan lembaga siaran lainnya gitu yang sudah bertransformasi lebih awal. Baik. Nah, mungkin di tanggal 15 Desember ya. Insya Allah nanti akan dilaksanakan. Mungkin ada sedikit bocoran bagaimana kegiatannya nanti akan terlaksana, Bapak? Hari ini kita kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan Universitas Negeri Makassar gitu ya, dan alhamdulillah ini yang kita dorong juga dengan itu tadi, penguatan literasi digital terhadap teman-teman yang ada di lembaga mahasiswa gitu sendiri gitu. Makanya lokusnya ini kegiatan KPD Award kita ke kampus gitu ya, dan alhamdulillah kami KPID melakukan kunjungan 2 kali dengan melahirkan sebuah kerjasama MOU dengan KPID Award dengan Universitas Negeri Makassar gitu ya, UNEM, dan alhamdulillah berjalan dengan baik, dan semoga insya Allah tidak ada halangan sampai pada kegiatan tanggal 15 Desember itu. Nah, sebagaimana lanjutnya ada beberapa lomba kegiatan kategori gitu ya, dan ada yang menarik pada tahun ini gitu ya, yang 20 dekade itu yang akhirnya pembawa acara favorit gitu. Iya, dan ini segmen betul-betul tidak hanya pada wilayah juri itu sendiri terkait tentang nominatinya kan, siapa pemenangnya di pembawa acara, tapi pure murni dari masyarakat itu sendiri. Ya, yang menilai dengan memberikan likes sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Jadi di mana nih? Gimana caranya, bagaimana masyarakat sekiranya bisa menilai atau memberikan like sebanyak-banyaknya untuk para pembawa acara favorit mereka? Nah, itu kan prosedurnya kemarin kan lembaga penyiaran sudah menyampaikan ke teman-teman penyiaran di Selatan gitu ya, LPS dan LPPL. Kemudian prosedurnya itu menyampaikan ke email KPID atau pada kontak personal langsung dalam bentuk video, dan itu akan di-upload di websitenya KPID Sulsel gitu ya, melalui Instagram gitu. Melalui Instagram ya. Langsung komen gitu. Iya, jadi nanti terkonek dengan akun masing-masing pembawa acara gitu, dengan KPID Sulsel. Nanti KPID Sulsel akan mengupload di Instagram KPID Sulsel, lalu teman-teman para
nominasi, para nominator gitu ya, pembawa acara akan menyampaikan kepada khalayak umum gitu bagaimana caranya untuk meningkatkan tingkat tingkat ketertarikan terhadap pembawa acara itu. Apakah melalui pendekatan secara personal atau melalui pendekatan secara komunitas, itu kami tidak masuk ke wilayah situ kan. Itu wilayahnya masing-masing para kontestan gitu ya, untuk informasikan interaktif mungkin gitu ya kepada masyarakat gitu, supaya dia tertarik terhadap apa yang dia lakukan hari ini dalam konteks lomba pembawa acara favorit. Kenapa kita tidak pilih terfavorit gitu ya? Makanya hanya supaya lebih karena ini pembawa acara favorit, kita tidak pilih yang terfavorit gitu. Kita hanya sampaikan pembawa acara favorit. Kenapa? Karena ini langsung pilihan masyarakat itu sendiri, sehingga penilaiannya itu tergantung persepsi daripada penilaian masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi dari netizen itu sendiri gitu. Jadi langsung kepada masyarakat ya. Langsung masyarakat yang menilai gitu. Nah tapi kalau boleh sedikit ada bocoran, mungkin bagaimana sih para pembawa acara ini tuh bisa masuk ke dalam nominasi, apa kriterianya kira-kira? Tapi boleh minum dulu. Boleh minum dulu Bapak. Ini kan lembaga penyiaran Sulsel, KPD dalam ini KPD menyampaikan kepada lembaga penyiaran yang ada di Selatan untuk mengirimkan satu nama, satu lembaga penyiaran baik TV gitu ya maupun radio gitu, mengirim satu nama pembawa acara yang difavoritkan untuk mewakili masing-masing lembaganya gitu. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan gitu. Itu yang sehingga lahir beberapa nama yang terkonfirmasi dari lembaga penyiaran yang kemarin kita sampaikan suratnya. Dan alhamdulillah ya kurang lebih 10. Ada 10 nama. Iya, kurang lebih. Ada 10 nama yang menjadi atau masuk ke dalam kategori ya. Kategori pembawa acara terfavorit. Kemudian pembawa acara favorit. Pembawa acara favorit. Bukan terfavorit tapi favorit. Gitu. Dan nanti pemilihannya sahabat Al-Markas ini dipilih secara langsung oleh para pendengar. Ya, betul. Para pendengar ataupun netizen penonton, gitu, para netizen. Betul ya. Dan cara memilihnya pun juga mudah ya, cukup komentar mungkin di akun memberikan like di Instagramnya like. gitu. Jadi foto itu secara real dari waktu ke waktu KFD mengupdate terkait tentang data tersebut. Masing-masing para nominasi yang berkontestan di pembawa acara favorit tersebut. Dan itu secara real kita teman-teman termasuk masyarakat itu sendiri, para netizen bisa melihat di Instagramnya KFD Sulsel gitu. Bisa melihat begitu, bisa melihat secara signifikan real time-nya gitu ya. Secara real time ada siapa aja nih yang like-nya tuh terbanyak. Gitu. Nah, ini untuk pembawa acara favorit ya. Ini apakah ada 1 2 3 pemenangnya atau cuma satu nih kira-kira? Yang kita diskusikan itu kan hanya satu. Hanya satu. Tetapi semua nominasi, semua nominator yang masuk di pembawa acara insya Allah kita akan berikan apresiasi. Tetap kita akan memberikan apresiasi karena itu adalah sebuah karya yang harus kita hargai. Betul. Dan sebaik-baik bangsa adalah orang yang menghargai jasa. Karena ya pastinya dan teman-teman pembawa acara tersebut dengan berjibaku melahirkan sebuah karya yang begitu edukatif, begitu atraktif, maka tidak boleh tidak juga kita harus memberikan apresiasi, tidak hanya yang seperti yang lain, tapi tetap kita akan memberikan apresiasi dalam bentuk lain. Dan insya Allah akan bersamaan dengan teman-teman yang penerima KFD Award ke depannya. Dan ini masih berproses dan semua masih tahap proses yang ada di tingkatan dewan jurinya gitu ya.
Oke. Nah, tapi selain dari kategori pembawa acara favorit ya, Ya. pembawa acara favorit, ada tidak kategori lain yang menurut Bapak tuh unik di tahun ini atau sedikit berbeda gitu? Sampai hari ini masih yang seperti yang kemarin ya. Masih Seperti sama. kemarin, tetapi kami melihat Mhm. perkembangan terkait tentang materi lomba, terkait tentang berita terbaik, talk show terbaik, iklan layanan masyarakat terbaik gitu ya. Kemudian acara terbaik terkait tentang perempuan, disabilitas dan anak gitu ya. Itu ternyata ada perkembangan yang sangat signifikan. Waduh, apa Bahwa tuh? wilayah perkotaan itu ternyata itu tidak ternyata bahwa informasi Mhm. karya informasi ini yang dipoles dalam bentuk berita yang melahirkan karya jurnalistik itu ternyata perkembangannya itu tidak hanya pada wilayah perkotaan, Oke. ternyata itu sampai ke wilayah-wilayah kabupaten kota gitu. Jadi intinya artinya apa, bahwa kesadaran teman-teman lembaga penyiaran lokal gitu yang ada di selatan itu, baik yang ada di perkotaan maupun di kabupaten kota, itu ternyata sangat dinamis. Oke. Nah, sehingga itu menjadi pertaruhan yang sangat sengit gitu ya. Dan kami senang dan puji syukur alhamdulillah karena ternyata semua itu informasi tidak hanya sebatas di perkotaan saja. Betul. Ternyata informasi yang berkembang lalu dikemas dalam bentuk informasi ternyata juga berkembang juga di wilayah-wilayah kabupaten kota gitu, di luar Makassar gitu. Dan saya kira itu pergeseran dan saya sangat memberikan apresiasi itu, bahwa lahir sebuah karya itu tidak hanya lahir di perkotaan, tapi boleh jadi lahir dari desa, ya kan? Betul. Lahir dari dusun, lahir dari tempat yang termarginalkan gitu ya, yang sangat terbatas dengan informasi. Tapi dengan karya-karya itu ternyata mungkin jauh lebih memenuhi standar dalam sebuah karya jurnalis gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini semuanya kita dorong secara bersama-sama keterlibatan seluruh masyarakat, seluruh stakeholder apapun latar belakangnya, untuk melahirkan sebuah informasi dan mengedukasi kepada seluruh masyarakat di wilayahnya masing-masing apapun latar belakangnya gitu. Oke. Baik, terima kasih sekali atas jawabannya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin saya punya satu pertanyaan lagi terkait dengan apa harapannya untuk KPID Award di selama 2 dekade ini. Harapan kita adalah bagaimana penguatan kelembagaan KPID itu sendiri dengan secara regulasi perlu ada penguatan. Betul. Dan 2 dekade ini kan lahir undang-undang ini dengan data, dengan keadaan, dengan informasi yang masih bersifat analog. Dan hari ini 2 dekade masih memakai undang-undang yang bersifat analog gitu. Maka tidak boleh tidak, undang-undang ini harus direvisi. Dan alhamdulillah di Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta Pusat, alhamdulillah itu sudah mendorong dan melakukan kerjasama dengan Komisi 1 DPR RI untuk bagaimana penguatan Komisi Penyiaran itu sendiri secara kelembagaan untuk menyikapi terhadap perkembangan teknologi yang hari ini yang sangat tidak adaptif lagi kalau kita memakai pola-pola yang lama gitu. Nah, transformasi digital ini tidak boleh tidak juga kita harus ikuti dan
secara regulasi harus berubah, dan secara faktual juga ya tidak boleh juga kita harus berubah itu untuk menyikapi perkembangan teknologi gitu. Dan semuanya itu membutuhkan sumber daya, baik sumber daya manusianya sendiri maupun sumber daya yang tidak boleh tidak harus kita beradaptasi terhadap perkembangan. Kalau kita tidak beradaptasi, maka penyajian informasi itu pasti kurang adaptif lagi, kurang interaktif lagi gitu ya. Sehingga masyarakat hari ini yang dengan kesibukannya ya, sehingga ingin memperoleh informasi yang on demand, di mana dia dibutuhkan dia bisa dapatkan informasi itu sekali. Dengan kesibukannya. Nah, hari ini tidak boleh tidak juga kita harus menyesuaikan itu gitu. Sehingga masyarakat itu sendiri akan lebih tertarik terhadap sajian-sajian informasi yang disampaikan oleh teman-teman lembaga penyiaran. Berharap ya hari ini kita hadir di Radio Al-Markaz, insya Allah jauh lagi lebih baik gitu ke depannya. Amin. Untuk lebih adaptif terhadap perkembangan platform digital hari ini gitu ya. Betul sekali ya. Karena kalau misalkan kita melihat ya literasi digital seperti saat ini, contohnya saja ya Pak ya. Sekarang kan kita siaran di radio, sekarang orang sudah bisa nih melihat bagaimana studio radio kita. Betul. Kita ikut mengikuti arus lah istilahnya. Karena melibatkan YouTube gitu. Ya betul, melibatkan YouTube, kemudian juga platform media sosial lainnya. Media sosial lainnya, betul. Betul, yang pastinya juga mendukung dan harus sesuai dengan fakta ya. Baik, dan menarik sekali sahabat Al-Markaz perbincangan kita pada siang hari ini dengan Bapak Hamka selaku Komisioner KPID Sulawesi Selatan. Dan kita juga berharap bahwa kedepannya media penyiaran ini jauh lebih baik lagi. Tentunya juga didukung dengan undang-undang yang nantinya semoga diperbaharui untuk lebih mendukung lagi. Dan semoga KPID Award di tahun selama 2 dekade ini ya, di tahun 2025 ini menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan tentunya lebih mengayomi lagi industri penyiaran di Sulawesi Selatan. Ya, sama-sama kita doakan sama-sama untuk kita lahirkan sebuah industri yang jauh lebih mapan, yang jauh lebih baik daripada kemarin. Betul. Dan KPID menjadi wadah, menjadi rumah untuk seluruh lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan. Betul, amin ya Pak ya. Sama-sama, amin. Baik, dan itu dia sahabat Al-Markaz informasi kita pada siang hari ini bersama dengan Bapak Hamka dan saya Risa Azhara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Radio Al-Markaz sudah menerima kami di